Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Sofiana dengan NIM 2311352. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai modulasi analog, dimulai dari definisi, karakteristik, kemudian kekurangan, kelebihan, dan lain-lainnya. Untuk itu, mari saksikan videonya. Yang pertama adalah definisi. Modulasi merupakan proses teknis dalam komunikasi yang melibatkan pengubahan suatu sinyal pesan atau sinyal modulasi sehingga dapat ditransmisikan melalui media komunikasi tertentu. Proses ini melibatkan kombinasi antara sinyal pesan dengan sinyal pembawa yang memiliki frekuensi lebih tinggi. Lebih singkatnya, modulasi merupakan proses mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa yang sesuai untuk ditransmisikan. Tujuannya yaitu melakukan pengiriman sinyal informasi secara efisien, minim gangguan, dan dapat menjangkau jarak yang lebih jauh melalui kabel, udara, atau serat optik. Selanjutnya adalah 3 contoh modulasi analog. Yang pertama ada amplitude modulation atau AM. AM merupakan modulasi amplitudo sinyal pembawa berfrekuensi tinggi dengan suatu sinyal permodulasi sehingga amplitudo sinyal pembawa akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk sinyal informasi atau sinyal modulasi. Untuk rumus sinyal AM dapat dilihat pada PPT. Pada sinyal AM, sinyal informasi disisipkan dalam amplitude sinyal pembawa. Untuk keterangan rumusnya dapat dilihat, AC adalah amplitude pembawa, FC merupakan frekuensi pembawa, FM adalah frekuensi sinyal informasi, dan M adalah indeks modulasi yang menunjukkan sejauh mana sinyal informasi mempengaruhi sinyal pembawa. Yang kedua ada frekuensi modulation atau FM. FM merupakan modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan amplitude sinyal input dengan amplitude sinyal pembawa tetap konstan. Tidak seperti AM, di mana amplitude sinyal pembawa diubah, pada FM sinyal informasi mengubah frekuensi pembawa sehingga sinyal termodulasi memiliki frekuensi yang berubah-ubah tergantung pada nilai informasi pada saat tertentu. Rumusnya dapat dilihat pada PPT. Untuk keterangan rumusnya, AC adalah amplitude pembawa, FC adalah frekuensi pembawa, KF adalah sensitivitas frekuensi yang dapat mengontrol seberapa besar frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasi. M-tau adalah sinyal informasi yang dimodulasikan ke frekuensi pembawa. Integral M-tau D-tau T pangkat min hingga menunjukkan bahwa frekuensi sinyal FM merupakan integral dari sinyal informasi. Yang ketiga ada fase modulation atau PM. PM merupakan modulasi di mana fase dari sinyal pembawa diubah dengan amplitudo sinyal pesan, dan PM merupakan metode modulasi sudut yang terkait dengan frekuensi modulation. Tetapi dalam PM, perubahan langsung terjadi pada fase sinyal pembawa. Untuk rumus sinyal PM dapat dilihat pada PPT, di mana keterangannya adalah ST merupakan sinyal termodulasi, AC merupakan amplitudo sinyal pembawa, FC merupakan frekuensi sinyal pembawa, dan PT merupakan deviasi fase yang bergantung pada sinyal pesan. Berikutnya adalah karakteristik dari masing-masing sinyal. Pada sinyal AM, parameter yang diubah adalah amplitudo sinyal pembawa. Frekuensi dan fase sinyal pembawa tidak berubah. Modulasi AM dikatakan kurang efisien karena sebagian besar daya terkandung dalam sinyal pembawa bukan sinyal informasi. Sinyal AM ini sangat rentan terhadap gangguan noise karena noise sering mempengaruhi amplitudo sinyal. Bandwidth yang dibutuhkan adalah 2 kali frekuensi maksimum sinyal pesan atau B sama dengan 2 FM. Sinyal AM ini digunakan dalam siaran radio AM, komunikasi jarak jauh, dan komunikasi telegraf. Selanjutnya adalah sinyal FM. Parameter yang diubah adalah frekuensi sinyal pembawa. Amplitudo dan fase sinyal pembawa tidak berubah. Sinyal FM ini lebih efisien dibandingkan AM dalam hal daya sinyal yang membawa informasi. FM ini lebih tahan terhadap noise dibandingkan AM.
karena noise sendiri lebih sering mempengaruhi amplitudo daripada frekuensi. Sinyal FM membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan AM, tergantung pada deviasi frekuensi maksimum atau B sama dengan 2 delta F ditambah FM. Sinyal FM ini digunakan dalam radio FM, sistem komunikasi suara, dan televisi analog untuk sinyal audio. Yang ketiga ada sinyal PM. Parameter yang diubah adalah fase sinyal pembawa. Amplitudo dan frekuensi sinyal pembawa tidak berubah secara langsung. PM ini memiliki hubungan erat dengan FM karena sinyal PM dapat menghasilkan FM jika sinyal pesan diintegrasikan. PM ini tahan terhadap noise mirip dengan FM tetapi kompleksitas sistemnya lebih tinggi. Bandwidth PM juga dihitung dengan kriteria Carson atau B sama dengan 2 delta F ditambah dengan FM, mirip dengan FM. Sinyal PM ini digunakan dalam radar dan komunikasi satelit. Secara singkatnya, karakteristik dari masing-masing sinyal dapat dilihat pada PPT. Terdapat beberapa perbandingan, dimulai dari parameter yang diubah hingga kompleksitas sistem dari ketiga sinyal tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan contoh penggunaan. Untuk amplitude modulation atau AM, AM mengubah amplitudo sinyal pembawa berdasarkan sinyal pesan. Untuk contoh penggunaannya ada dua, yaitu dalam radio AM dan juga komunikasi jarak jauh analog. Pada radio AM, digunakan dalam stasiun radio gelombang AM atau amplitude modulation untuk menyiarkan suara pada frekuensi tertentu. Frekuensi pembawa diatur pada pita 540 kHz hingga 1600 kHz. Pada komunikasi jarak jauh, amplitude modulation digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh awal seperti pada telegrafi optik. Yang kedua ada contoh penggunaan dari frekuensi modulation atau FM. FM ini merupakan modulasi frekuensi yang mengubah frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pesan. Terdapat dua kegunaan pada frekuensi modulation ini. Yang pertama pada radio FM. Stasiun radio FM digunakan untuk siaran suara berkualitas tinggi. FM ini lebih tahan terhadap noise dibandingkan AM. Frekuensi pembawa biasanya berada pada pita 88 MHz hingga 108 MHz. Yang kedua pada televisi analog. Pada siaran televisi analog, FM digunakan untuk membawa sinyal suara, sedangkan untuk video sering menggunakan AM. Contoh penggunaan pada fase modulation atau PM. Fase modulation ini mengubah fase sinyal pembawa sesuai dengan amplitudo sinyal pesan. Terdapat dua penggunaan, yaitu pada radar analog. PM ini digunakan untuk meningkatkan resolusi radar dengan memodulasi fase sinyal. Yang kedua ada pemosisian satelit. Teknologi seperti GPS menggunakan modulasi berbasis fase untuk mengirim sinyal navigasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sinyal. Pada sinyal AM atau amplitude modulation, kelebihannya yaitu mudah untuk dirancang dan digunakan dengan perangkat keras sederhana. Sinyal AM membutuhkan bandwidth lebih kecil dibandingkan dengan FM maupun PM, atau B sama dengan 2 FM. Sinyal AM banyak digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti siaran radio AM. Radio AM dapat dibuat dengan biaya rendah. Kekurangan dari sinyal AM sendiri yaitu noise sering mempengaruhi amplitudo sinyal, sehingga kualitas sinyal AM mudah terganggu. Sebagian besar daya terkandung dalam sinyal pembawa, sementara hanya sebagian kecil membawa informasi. Kualitas suara dari sinyal AM ini biasanya lebih rendah dibandingkan dengan nilai FM,
terutama untuk frekuensi tinggi. Sinyal AM ini mudah terganggu oleh sinyal lain pada frekuensi yang sama. Yang kedua adalah sinyal FM. Kelebihannya yaitu sinyal FM lebih tahan terhadap gangguan noise, karena noise lebih sering mempengaruhi amplitudo, bukan frekuensi. Sinyal FM memiliki kualitas suara yang lebih baik dibandingkan AM, terutama untuk musik. Daya sinyal yang digunakan lebih efisien untuk membawa informasi. Frekuensi FM yang lebih tinggi dan deviasi frekuensi meminimalkan interferensi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu membutuhkan bandwidth yang lebih besar atau B sama dengan 2 delta F ditambah FM dibandingkan AM. Nah, untuk sistem FM ini lebih kompleks untuk diimplementasikan dibandingkan dengan AM. Sinyal FM ini kurang cocok untuk jarak transmisi yang sangat jauh karena efek atenuasi pada frekuensi tinggi lebih besar. Radio FM biasanya lebih mahal dibandingkan AM karena kompleksitas sistemnya. Yang ketiga adalah sinyal PM atau phase modulation. Kelebihannya sendiri yaitu mirip dengan FM. PM juga lebih tahan terhadap noise, karena noise sendiri jarang mempengaruhi fase. Sinyal PM lebih efisien dalam penggunaan daya untuk membawa informasi dibandingkan dengan AM. Sinyal PM memberikan kualitas sinyal yang baik, terutama untuk aplikasi komunikasi digital. PM sering digunakan sebagai dasar untuk modulasi digital seperti PSK atau phase shift keying. Kekurangan dari PM ini adalah PM lebih kompleks dibandingkan AM dan FM dalam hal implementasi. Sinyal PM membutuhkan bandwidth yang lebih besar mirip dengan FM. Perubahan fase kecil sulit untuk dideteksi secara akurat dalam kondisi noise yang ekstrim. Sinyal PM lebih jarang digunakan dalam komunikasi analog dibandingkan sinyal AM dan juga FM. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada PPT, terdapat beberapa perbandingan dimulai dari kualitas sinyal hingga aplikasi dari ketiga sinyal. Selanjutnya adalah melakukan implementasi kedua modulasi tersebut pada MATLAB. Yang pertama adalah amplitudo modulation. Terdapat sintak MATLAB seperti berikut, yang mana FC yang digunakan atau frekuensi carrier yang digunakan adalah 100. Frekuensi sinyal informasi atau FM yang digunakan adalah 10. Dan amplitudo sinyal informasi yang digunakan atau AM adalah 1. Dan untuk amplitudo sinyal carrier yang digunakan adalah 2. Sehingga menghasilkan bentuk grafik yang tertera pada PPT. Yang kedua adalah implementasi pada MATLAB untuk frekuensi modulation atau FM. Sintak yang digunakan adalah sebagai berikut. Frekuensi carrier atau FC yang digunakan adalah 100. Frekuensi sinyal informasi atau FM yang digunakan adalah 10. Amplitudo sinyal informasi atau AM yang digunakan adalah 1. Amplitudo sinyal carrier atau AC yang digunakan adalah 2, sehingga menghasilkan grafik yang tertera pada PPT. Setelah membahas modulasi analog yang dimulai dari definisi, contoh penggunaan, kelebihan dan kekurangan, kita mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu modulasi AM, FM, dan PM merupakan teknik komunikasi analog dengan karakteristik yang berbeda. Untuk AM sendiri, ia mengubah amplitudo sinyal pembawa, sederhana dan hemat bandwidth tetapi rentan terhadap noise. Untuk FM sendiri, ia mengubah frekuensi sinyal lebih tahan terhadap noise dan berkualitas tinggi, meski memerlukan bandwidth yang lebih besar. Untuk sinyal PM sendiri, ia mengubah fase sinyal berkualitas baik dan tahan terhadap noise, namun lebih kompleks. Ketiganya digunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti AM untuk komunikasi jarak jauh yang sederhana, sinyal FM yang digunakan untuk siaran berkualitas tinggi, dan yang terakhir adalah sinyal PM untuk radar dan modulasi digital.
Selanjutnya, sekarang telah dikembangkan modulasi digital yang terdiri dari 3 sinyal juga, yaitu amplitude shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau FSK, dan phase shift keying atau PSK. Dan modulasi digital serta modulasi analog ini sama-sama penting dalam dunia telekomunikasi. Untuk itu, saya rasa pemaparan materi sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.